Diberi rumah mewah oleh mertua. Ternyata sogokan untuk aku meninggalkan suamiku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sore itu, aroma bawang tumis dan santan mulai memenuhi dapur sempit apartemen kami. Aku sedang mengaduk rendang yang sudah hampir matang ketika suara bel pintu berbunyi 2 kali. Langkahku sedikit tergesa, karena Mas Marcel belum pulang dari kantor dan biasanya tidak ada tamu yang datang di jam seperti ini. Saat aku membuka pintu, aku mendapati Bu Indri, ibu mertuaku, berdiri dengan gaun batik mewah dan senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduku merinding. Senyum itu bukan sembarang senyum, tapi senyum yang menyimpan sesuatu. Ada sorot licik di matanya, meski dibalut dengan kelembutan khas wanita dari keluarga terpandang. Dinda, anak cantik ibu, sapanya dengan suara manis yang tidak biasa. Tangannya memegang sebuah map coklat tebal yang rapi. Boleh ibu masuk sebentar? Aku menahan napas sejenak. Hubunganku dengan Bu Indri memang tidak akrab, tapi juga tidak sampai bermusuhan terang-terangan. Meski begitu, ada batas tak terlihat yang selalu ia pertahankan. Seperti ia menyapaku karena terpaksa, bukan tulus. Tapi kali ini, ia masuk dengan langkah ringan dan penuh percaya diri, seperti sedang membawa kabar gembira. Aku mempersilakan beliau duduk, sementara aku mematikan kompor dan bergegas membawa air hangat. Tapi sebelum aku sempat menaruh gelas di meja, Bu Indri sudah membuka map coklat itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang rapi dan resmi. Ini, katanya sambil menyodorkan berkas-berkas itu padaku, adalah sertifikat rumah dan akta hibah. Rumah mewah di kawasan Permata Senayan. Atas nama kamu, Dinda. Ibu berikan untukmu. Tanganku sempat gemetar saat menyentuh kertas-kertas itu. Mataku menelusuri nama yang tertulis di sana, dan benar, namaku, Dinda Ayu Prameswari, tercantum jelas sebagai pemilik sah rumah berlantai 2 itu. Jantungku berdegup keras. Bagaimana tidak? Rumah itu, kalau berdasarkan lokasi dan deskripsi yang tertera, pasti harganya bisa puluhan miliar. Bu, ini maksudnya apa? Tanyaku pelan, mencoba tidak terdengar terlalu terkejut. Ibu cuma ingin kalian hidup lebih nyaman. Apartemen sempit ini tidak pantas untuk Marcel, apalagi untukmu yang akan jadi ibu dari cucu-cucu ibu nanti, katanya sambil tersenyum lebih lebar. Anggap saja hadiah kecil dari ibu. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi kebaikan mendadak ini tidak wajar. Apalagi datang dari Bu Indri, yang selama 2 tahun pernikahanku nyaris tak pernah menanyakan kabarku kecuali untuk menilai penampilanku. Bahkan waktu kami menikah pun, beliau sempat terang-terangan berkata pada tetangga, sayang sekali anakku menikahi perempuan biasa seperti itu. Tapi aku berusaha berpikir positif. Mungkin ini bagian dari perubahan hati beliau. Mungkin seiring bertambahnya usia, Bu Indri mulai luluh juga. Malam harinya, aku menceritakan semua pada Mas Marcel yang baru pulang dengan wajah lelah. Begitu ia mendengar kabar soal rumah mewah itu, alisnya langsung bertaut tajam. Ibuku? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Ngasih rumah? Ke kamu? Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Katanya supaya kita bisa tinggal lebih nyaman. Semua surat sudah atas namaku. Mas Marcel mendekat, melihat berkas-berkas yang kusodorkan padanya. Ia membacanya cepat, lalu menatapku dengan wajah murung. Malam itu, angin dari jendela yang belum sepenuhnya tertutup membawa hawa dingin ke dalam apartemen. Tapi yang membuat tubuhku menggigil bukanlah udara, melainkan tatapan penuh kekhawatiran dari suamiku sendiri. Mas Marcel duduk di meja makan dengan map coklat dari ibunya di hadapannya. Kedua tangannya menopang dagu, seolah sedang mencerna isi pikirannya yang kusut.
Tak biasanya ia setegang ini. Biasanya sepulang kerja, dia akan langsung mencium keningku dan menanyakan kabar. Lalu tertawa saat aku bercerita soal masakan atau gosip ringan tetangga. Tapi malam ini berbeda. Jauh berbeda. Dinda, katanya pelan, akhirnya memecah keheningan setelah hampir 15 menit kami duduk tanpa suara. Kamu tahu nggak kenapa ibu bisa tiba-tiba kasih rumah semewah itu ke kamu? Aku menggeleng, meski dalam hati aku tahu jawabannya tak akan sesederhana, karena dia peduli. Katanya, karena ibu ingin kita hidup lebih layak. Karena dia nggak tega lihat kita tinggal di apartemen kecil begini. Mas Marcel menghela napas panjang. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap mataku dalam-dalam. Kamu terlalu baik, Din. Kamu selalu coba lihat sisi positif dari orang. Dan itu kadang jadi kelemahan kamu. Ibu bukan orang yang melakukan sesuatu karena belas kasih. Setiap langkahnya selalu punya tujuan. Selalu ada motif. Aku mencoba membalas tatapannya, tapi detak jantungku sudah tidak teratur. Ada rasa takut yang perlahan merambat naik ke tenggorokan. Dulu waktu aku kecil, lanjutnya pelan, ibu sering pakai uang untuk mengendalikan orang. Pembantu, saudara jauh, bahkan papa, semuanya seperti bidak dalam permainannya. Kalau mereka nurut, dikasih hadiah. Kalau berani menentang, langsung diputus. Dinginnya ibu itu bisa bikin siapa saja merasa kecil. Aku menyimak dengan diam. Itu pertama kalinya Mas Marcel bicara terbuka tentang masa kecilnya. Selama ini, ia selalu melindungi ibunya, atau setidaknya tidak pernah memburukkan beliau. Tapi malam itu, suaranya terdengar lebih jujur daripada biasanya. Jangan pikir aku nggak bahagia karena kamu dikasih rumah. Aku senang, Din, sungguh. Tapi justru karena aku tahu gimana cara kerja ibu, aku jadi takut. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan hati. Takut. Ibu bakal minta balasan dari aku. Mas Marcel mengangguk. Atau lebih parah, mungkin rumah itu cuma umpan. Mungkin ibu ingin kamu tinggal di tempat yang dia atur, supaya lebih mudah mengawasi, atau lebih mudah menghancurkan. Ucapannya terakhir membuat perutku mual seketika. Aku tahu Bu Indri tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai menantu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kasih yang ditunjukkan bisa saja hanya topeng untuk sebuah skenario yang lebih kejam. Terus, kita harus gimana, Mas? Tanyaku pelan. Mas Marcel terdiam cukup lama, lalu menjawab, kita ikuti dulu. Kita pindah, tapi jangan terlalu percaya. Kita jaga satu sama lain. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kamu harus cerita langsung ke aku. Jangan simpan sendiri. Aku tahu ibu bisa manipulatif, tapi aku juga nggak mau kamu hidup dalam ketakutan. Kita harus kuat. Aku menggenggam tangannya. Hangat dan kuat seperti biasanya, tapi ada sedikit getar di ujung jarinya. Tanda bahwa ia pun sebenarnya khawatir, meski mencoba terlihat tegar. Malam itu, kami sepakat untuk tetap berpindah ke rumah baru itu. Tapi kami juga sepakat pada hal lain. Kami tidak akan pernah melepaskan satu sama lain. Tidak peduli seberapa besar jebakan yang mungkin sedang menanti di balik pintu rumah mewah itu. Yang belum kami tahu, permainan baru saja dimulai. Dan kami sudah terlanjur menjadi pion-pion di atas papan catur yang digerakkan oleh tangan penuh rencana, tangan milik Bu Indri. Pagi itu, langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Sinar matahari masuk lembut ke dalam apartemen kami yang sudah mulai berantakan dengan tumpukan kardus dan koper. Suara roda koper yang bergesek di lantai, bau plastik dari bungkusan barang-barang, dan suara lirihku menyebut nama-nama isi kardus agar tidak tertukar. Semua terasa seperti babak baru yang sedang dibuka. Meski hati masih diliputi tanda tanya, kami memutuskan untuk tetap pindah ke rumah yang diberikan Bu Indri. Bukan karena kami yakin akan niat baiknya, tapi lebih karena ingin tahu seberapa jauh niat itu akan membentuk kenyataan.
Saat mobil kami memasuki kawasan Permata Senayan, aku menatap keluar jendela dan terdiam. Jalanan lebar yang rapi, pepohonan rindang yang ditata dengan simetris, dan rumah-rumah megah bergaya modern minimalis yang berdiri kokoh satu persatu, semuanya terasa seperti dunia lain. Dunia yang tidak pernah kuimpikan akan kutinggali. Rumah kami ada di sudut paling tenang, dengan pagar besi otomatis dan taman kecil yang sudah tertata rapi. Bahkan saat kami belum masuk, 2 petugas keamanan sudah berdiri menyambut sambil menyebut namaku dengan ramah. "Selamat datang di rumah baru, Bu Dinda." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Masih belum percaya bahwa semua ini sekarang milik kami. Mas Marcel membantuku turun dari mobil, dan kami berjalan berdampingan menuju pintu utama. Ketika pintu itu terbuka dan kami melangkah masuk ke dalam, aroma cat baru dan kayu mahal langsung menyergap. Ruang tamu luas dengan langit-langit tinggi, sofa putih bersih, lampu gantung kristal di tengah ruangan, dan jendela besar yang menghadap taman belakang. Semuanya tampak seperti mimpi yang terlalu indah untuk kenyataan. Kami berkeliling seperti tamu yang belum terbiasa dengan rumah sendiri. Dapur dengan peralatan modern, kamar mandi dengan bathtub marmer, dan kamar tidur utama yang memiliki balkon pribadi. Di sana, aku berdiri cukup lama sambil memandang keluar, mencoba menyusun rasa. Bahagia? Iya. Tapi juga disertai degup cemas yang tak bisa kuhindari. Semua ini terlalu sempurna. Beberapa hari pertama kami lalui dengan euforia. Aku mulai menata ruangan, mengganti gorden, membeli tanaman hias, bahkan mulai mencoba resep baru karena dapur yang begitu lengkap dan mewah. Mas Marcel pun terlihat lebih santai, meski tetap waspada. Kami mulai merasa nyaman, dan untuk sesaat, aku berpikir mungkin kami terlalu berprasangka pada Bu Indri. Mungkin, hanya mungkin, dia benar-benar tulus ingin kami bahagia. Hingga suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, seorang perempuan muda lewat dan tersenyum padaku. Namanya Rina, tetangga sebelah rumah. Rambutnya lurus sebahu, wajahnya cantik, dan gaya bicaranya sopan namun tidak kaku. Kami berbasa-basi sebentar, dan dia memuji betapa beruntungnya aku bisa tinggal di rumah itu. Jarang loh rumah itu dihuni lama-lama. Sebelumnya, 3 keluarga pernah tinggal di sana, dan semuanya pindah dalam waktu kurang dari 6 bulan, ucapnya sambil tertawa kecil. Aku mengerutkan kening. Kenapa memangnya? Rina mendekat, suaranya lebih pelan, seperti membisikkan rahasia. Rumah itu, katanya sih sering dipakai Bu Indri untuk, gimana yang ngomongnya, menjebak orang. Ya, semacam alat uji kesetiaan, gitu. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Menjebak. Iya. Katanya dia pernah menaruh kamera tersembunyi di beberapa sudut, pura-pura ngasih rumah, lalu diam-diam mengawasi. Ada keluarga yang retak karena istri atau suaminya ketahuan, entah selingkuh, entah ngumpet-ngumpet urusan keuangan. Katanya sih, itu memang rumah, ujian, dari Bu Indri buat orang yang dia nggak percaya. Aku menelan ludah. Suara tawa Rina yang semula terdengar ramah kini justru terasa menekan. Ia menepuk lenganku pelan dan berkata, "Tapi itu cuma gosip ya, jangan terlalu dipikirin. Siapa tahu ibu mertua kamu sudah berubah." Aku tersenyum kaku. Begitu Rina pergi, aku berdiri lama di depan pagar. Kata-katanya menggema dalam kepalaku, bersaing dengan suara detak jantungku yang mulai tak karuan. Malam harinya, aku mengamati rumah itu lebih seksama. Di setiap sudut, setiap lampu gantung, bahkan di belakang lukisan di ruang kerja, aku mulai mencari, entah apa. Mungkin kamera tersembunyi, mungkin mikrofon, mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu berlebihan. Tapi aku tahu satu hal. Kecurigaan Mas Marcel mungkin bukan sekadar kekhawatiran. Bisa jadi, itu peringatan awal. Dan kini, kami benar-benar sedang tinggal di medan perang yang disamarkan dengan marmer, kristal,
dan kemewahan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar terang. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan saat bel pintu berbunyi 3 kali cepat. Ritme yang aneh, tak seperti kurir atau tetangga. Perasaan tidak enak langsung menyusup begitu aku membuka pintu dan mendapati sosok Bu Indri berdiri dengan senyum tipis dan kacamata hitam yang tak menyembunyikan ekspresi sinisnya. Ia mengenakan gaun putih elegan dan membawa clutch kecil yang tampaknya lebih mahal dari isi lemari bajuku. "Dinda, boleh masuk?" tanyanya datar. Aku segera mempersilakannya, walau dalam hati, alarm bahaya sudah berdering kencang. Ini bukan kunjungan biasa. Mas Marcel masih di kantor, dan aku sendirian di rumah yang kini terasa terlalu besar dan kosong. Kami duduk di ruang tamu yang sunyi. Bu Indri menatap sekeliling dengan tatapan menilai, seperti seorang jurinya sedang menginspeksi panggung. "Kamu pintar menata rumah," komentarnya akhirnya, lalu meletakkan clutch-nya di meja dan membuka satu map putih yang entah sejak kapan ia bawa. Aku mencoba bersikap tenang. "Terima kasih, Bu. Saya hanya menyesuaikan sedikit saja dari gaya sebelumnya." Dia mengangguk pelan, lalu mengangkat map itu dan menyodorkannya ke arahku. "Ini surat kesepakatan tambahan." Alisku terangkat. "Maksud Ibu?" Bu Indri menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan elegan, lalu menatapku lurus. "Aku tidak akan bertele-tele, Dinda. Aku sudah pertimbangkan ini lama. Kamu perempuan baik, rajin, dan sabar. Tapi kamu bukan perempuan yang cocok untuk anakku." Aku menelan ludah, mataku menatap map putih di tanganku yang belum berani kubuka. "Rumah ini," lanjutnya, "sepenuhnya milikmu. Sertifikatnya sudah atas namamu. Dan aku tambahkan 5 miliar rupiah. Semuanya bisa langsung cair dalam 2 hari." Napas serasa berhenti. "Untuk apa?" tanyaku nyaris berbisik. "Untuk satu syarat sederhana," katanya sambil menatapku penuh keyakinan. "Tinggalkan Marcel. Bercerai darinya. Dan jangan pernah mengganggu hidupnya lagi." Aku terdiam, seperti tertampar petir di siang bolong. Mataku masih menatap map putih di tanganku, seolah benda itu bisa membakar jari-jariku. Tawaran itu begitu besar, begitu menggoda. Rumah mewah, 5 miliar. Hidup bebas tanpa harus menjadi menantu yang selalu dipandang sebelah mata. Tapi harga yang harus kubayar adalah cinta. "Kenapa, Bu?" tanyaku akhirnya, suara serak. "Apa karena saya dari keluarga sederhana?" Dia tidak menjawab langsung, hanya tersenyum kecil. "Marcel pantas dapat lebih, Dinda. Kamu tahu itu. Anak pengusaha, wanita yang bisa membangun relasi, punya koneksi. Seseorang seperti Siska." Aku menegang. Nama itu lagi. Dia lebih cocok. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia paham dunia ini. "Kamu terlalu naif." Aku menggenggam map itu erat-erat, lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan tegas. "Terima kasih atas tawarannya, Bu. Tapi saya tidak dijual." Senyum Bu Indri memudar sedikit. "Kamu pikir dengan menolak, kamu menang?" Aku bangkit berdiri, meski lututku nyaris goyah. "Saya tidak perlu menang, Bu. Saya hanya ingin hidup bersama orang yang saya cintai. Dan jika Marcel mencintai saya, maka tak ada uang atau rumah yang bisa menggantikan itu." Bu Indri berdiri juga, lalu menatapku untuk terakhir kalinya sebelum mengambil kembali map itu dan memasukkannya ke dalam clutch-nya. "Kamu akan berubah pikiran suatu hari nanti," katanya pelan. Dan saat itu tiba, tawaran ini mungkin sudah tidak berlaku. Ia melangkah pergi dengan langkah mantap, meninggalkan aroma parfum mahal dan udara dingin yang menyesakan. Pintu kututup perlahan, lalu aku bersandar di baliknya. Tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena campuran amarah dan kesedihan yang mendidih dalam dada.
Hari itu aku belajar sesuatu. Kadang, godaan tidak datang dalam bentuk dosa. Kadang, ia datang dalam bentuk hadiah yang dibungkus kemewahan, tapi isinya racun yang perlahan membunuh cinta dan harga diri. Dan aku memilih untuk tetap berdiri, walau dengan kaki yang gemetar. Malam itu, rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Aku duduk di sudut sofa, memeluk bantal seperti sedang mencari perlindungan. Mas Marcel baru pulang dari kantor, wajahnya kelelahan, tapi senyumnya sempat mengembang saat melihatku, hingga aku membuka mulut dan menceritakan semuanya. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti belati, bukan karena aku ingin menyakitinya, tapi karena aku tahu kebenaran ini akan melukai. Begitu aku menyebut soal tawaran rumah sepenuhnya dan 5 miliar jika aku meninggalkannya, ekspresi Mas Marcel langsung berubah. Senyumnya sirna, wajahnya mengeras, rahangnya mengatup tegas seperti sedang menahan emosi yang hendak meledak. Dia berdiri dari kursi makan dan berjalan bolak-balik tanpa suara, kedua tangannya terkepal. Dia benar-benar melakukan itu? Tanyanya, nyaris berbisik. Aku hanya mengangguk, tak berani menatap matanya yang kini mulai berkaca-kaca. Ini bukan sekadar soal uang. Ini soal harga diri, soal luka lama antara ibu dan anak yang entah sejak kapan mulai tumbuh menjadi jurang tak terlihat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mas Marcel langsung mengambil kunci mobil. Aku memanggilnya, memintanya untuk menenangkan diri dulu. Tapi dia hanya menoleh sekilas dan berkata, "Aku harus dengar langsung dari mulutnya. Kalau benar dia melakukan ini, aku nggak akan diam, Dinda. Aku janji." Aku hanya bisa menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Tak lama kemudian, suara mesin mobil meraung dan melesat pergi di tengah gelapnya malam. Beberapa jam kemudian, telepon rumahku berdering. Aku angkat dengan tangan gemetar. Ternyata, suara dari seberang adalah teriakan marah seorang ibu yang merasa disudutkan. "Jadi kau adu domba aku dengan anakku, Dinda. Hebat sekali kamu main drama. Kau pikir aku sebodoh itu?" Jantungku seperti diremas. "Bu, saya tidak mengada-ada. Saya hanya menyampaikan apa yang ibu katakan siang tadi." Marcel berhak tahu. "Kau yang provokasi," bentaknya lagi. "Aku memang tidak suka padamu dari awal. Tapi aku diam karena Marcel keras kepala. Dan sekarang kamu malah membuat anakku membentak ibunya sendiri." Aku menarik napas panjang. "Saya tidak memprovokasi siapapun, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang dengan suami saya. Tapi ibu datang, menawarkan uang, meminta saya meninggalkannya. Apa saya harus diam saja demi dianggap menantu baik?" Terdengar suara tangisan tertahan dari seberang. Tapi bukan tangisan penyesalan, lebih kepada kemarahan yang tak bisa dilampiaskan. "Kamu belum tahu siapa aku, Dinda. Kau baru mulai main di medan perang ini. Jangan terlalu percaya diri." Klik. Telepon ditutup sepihak. Aku menunduk, napasku berat, tapi entah mengapa, aku merasa lebih kuat. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku berdiri untuk diriku sendiri. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Perang dingin dengan Bu Indri sudah resmi dimulai. Dan di tengah badai itu, hanya satu hal yang aku genggam erat, cinta Mas Marcel. Selama kami saling percaya, aku tahu kami bisa melewati ini. Tapi di ujung hatiku, ada keraguan kecil. Seberapa jauh seorang anak bisa bertahan saat harus memilih antara cinta dan darah dagingnya? Pagi harinya, rumah kami sepi. Hening yang biasanya terasa damai kini berubah jadi sunyi yang mencekam. Mas Marcel belum banyak bicara sejak kembali dari rumah ibunya semalam. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong menembus jendela. Aku hanya bisa menatap punggungnya, mencoba menunggu kapan ia siap bicara. Tak lama kemudian, ia menarik napas panjang dan bersuara pelan. "Dinda, kamu tahu nggak?
Selama ini aku mencoba memaklumi ibu. Aku pikir, lama-lama dia akan menerima kamu. Aku mendekat dan duduk di seberangnya. Tapi Mas Marcel menghela napas, kemudian menunduk. Tapi ternyata, dia nggak pernah benar-benar mau menerimamu. Bahkan sejak awal. Aku menatapnya dengan campuran sedih dan marah. Apa ibu pernah bilang sesuatu tentang aku sebelum kita menikah? Ia mengangguk pelan. Bukan hanya bilang, Din. Dia pernah mencoba menjodohkanku dengan Siska. Jauh sebelum aku kenal kamu. Siska itu anak rekan bisnis ibu. Pintar, kaya, dan punya segalanya. Kecuali satu hal. Aku nggak mencintainya. Dunia seolah melambat. Nama itu lagi, Siska. Dan ternyata, kisahnya sudah lama berjejak sebelum aku hadir. Lalu kenapa kamu tetap pilih aku, Mas? Tanyaku lirih, meski jawabannya sudah kutahu. Mas Marcel akhirnya menatapku. Matanya jernih meski kelelahan. Karena kamu yang bikin aku merasa hidup. Sama kamu, aku merasa jadi diri sendiri. Tapi buat ibu, kamu adalah ancaman. Ancaman bagi rencana dan reputasinya. Aku terdiam, mencoba memahami lebih dalam luka yang tak terlihat di antara hubungan anak dan ibu ini. Aku dulu sempat berontak, lanjut Mas Marcel. Bahkan hampir pergi dari rumah karena ibu memaksakan kehendaknya. Tapi aku juga nggak bisa sepenuhnya lepas. Din, aku anak tunggal, dan dia ibu kandungku. Perkataannya membuat hatiku mencelos. Ada konflik besar di sana, antara cinta kepada orang tua dan cinta kepada pasangan. Tadi malam dia nangis. Tapi bukan karena menyesal, Din. Dia menangis karena merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Dia anggap aku lebih membela orang luar ketimbang keluarganya sendiri. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Aku bukan orang luar, Mas. Aku istrimu. Dia membalas genggamanku. Aku tahu. Dan aku janji akan selalu berpihak padamu. Tapi sekarang aku juga sadar. Ibu gak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Aku tahu, pernyataan itu bukan sekadar kekhawatiran. Itu adalah peringatan. Bahwa badai yang lebih besar mungkin sedang mengintai. Dan pusat dari semuanya adalah Siska. Mas Marcel akhirnya bersandar dan berkata, kita harus siap, Din. Ibu tidak hanya akan menyuruh Siska mendekat. Dia akan buat rencana yang lebih gila. Tapi aku janji, aku nggak akan tergoda. Kita akan hadapi semuanya bersama. Aku mengangguk. Dalam hati, aku menyimpan luka, tapi juga keberanian. Karena kali ini, aku tahu, cinta kami harus lebih kuat dari segala bentuk intrik dan manipulasi. Dan jika ini adalah awal dari perang dingin, maka aku akan bertahan. Sebab yang sedang kulindungi bukan hanya pernikahan, tapi harga diriku sendiri sebagai seorang istri yang tak bisa dibeli. Seminggu setelah konfrontasi besar itu, aku mulai merasakan keanehan yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Mas Marcel sering mendapat undangan mendadak untuk menghadiri acara networking, pertemuan bisnis kecil, atau makan malam dengan relasi, dan yang paling sering disebut adalah satu nama yang mulai terasa seperti duri di hatiku, Siska. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Aku tahu dunia kerja Mas Marcel penuh tekanan dan koneksi sangat penting. Tapi ketika dalam 1 minggu nama yang sama terus-menerus muncul dari mulutnya, aku mulai merasa resah. Apalagi ketika aku iseng membuka media sosial perusahaan tempat Mas Marcel bekerja dan mendapati foto-foto acara formal di mana Mas Marcel berdiri bersebelahan dengan Siska. Dengan jarak yang terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Aku menatap foto itu lama. Wajah Mas Marcel datar. Seperti biasa,
Tapi Siska tersenyum lebar. Tangannya hampir menyentuh lengan Mas Marcel. Seolah ingin menunjukkan bahwa mereka dekat. Terlalu dekat. Hari berikutnya, aku menunggu Mas Marcel pulang dengan dada sesak. Ingin kutanya langsung, tapi aku takut akan terlihat seperti istri cemburuan. Padahal, aku hanya merasa dikhianati oleh semesta yang terus memaksa nama itu hadir di tengah-tengah rumah tanggaku. Dan benar saja, malam itu, Mas Marcel pulang lebih larut dari biasanya. Aku yang biasanya tertidur lebih dulu, masih terjaga di ruang tamu, menunggunya dengan secangkir teh yang sudah dingin. Saat ia masuk, aku bisa mencium samar aroma parfum wanita dari bajunya, bukan parfumku. "Acara dengan siapa tadi?" tanyaku tanpa basa-basi. Mas Marcel terdiam sejenak, lalu menjawab, "Relasi baru." Siska ikut lagi, karena dia yang atur venue. Kalimatnya menancap seperti duri. "Lagi? Jadi bukan pertama?" Aku hanya mengangguk, tak mau memperpanjang malam itu dengan pertengkaran. Tapi semuanya meledak keesokan harinya, saat aku menerima sebuah pesan tak dikenal. Sebuah nomor asing mengirimkan foto Mas Marcel dan Siska sedang makan berdua di sebuah restoran mewah. Siska mengenakan gaun merah mencolok, mencondongkan tubuh ke arah Mas Marcel, sedangkan suamiku tampak menatap menu tanpa ekspresi. Pesan itu hanya bertuliskan, "Kamu pantas tahu siapa yang sebenarnya sedang dia pilih." Tanganku gemetar saat menunjukkan foto itu ke Mas Marcel malam harinya. Ia menatap foto itu, lalu menatapku, dan berkata, "Aku tidak pernah memilih dia, Din." Ibu yang terus-menerus mendorongnya masuk ke hidup kita. Aku menatap matanya, mencari kebohongan, tapi tak kutemukan. Yang ada hanya lelah dan amarah yang ditahan. "Jadi ibu tahu kalian berdua bertemu?" tanyaku. Mas Marcel mengangguk pelan. "Ibu selalu cari cara untuk mempertemukan kami. Bahkan mengundangku ke acara yang dia tahu akan dihadiri Siska. Seolah ingin menciptakan momen." Aku menahan napas, mencoba meredam rasa sesak yang merayap naik ke dada. "Dan kamu biarkan itu terjadi." Kali ini, Mas Marcel mendekat dan menggenggam tanganku. "Aku tidak pernah memberi dia harapan, Din. Aku bahkan menolak makan malam itu. Tapi ibu bilang penting untuk kerja sama bisnis. Aku terjebak di antara permainan mereka." Aku menatap tangan kami yang saling menggenggam. Jari-jari Mas Marcel hangat, tapi hatiku belum tenang. Karena aku tahu, ketika seseorang seperti Bu Indri dan Siska bersatu, mereka tak akan berhenti sampai salah satu dari kami kalah. Dan aku mulai sadar, mereka tidak hanya ingin merebut Mas Marcel. Mereka ingin meruntuhkan aku dari dalam. Perlahan, tapi aku belum bisa melihat dari arah mana datangnya. Setiap langkah terasa berat, dan setiap senyum dari orang-orang di sekitarku terasa mencurigakan. Apalagi ketika aku mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan kecil yang perlahan membentuk satu pola besar. Aku menemukan lipstik berwarna nude di saku jas Mas Marcel. Warnanya bukan milikku. Aku jarang bahkan memakai lipstik. Ketika kutunjukkan padanya, dia tampak terkejut, lalu langsung berkata, "Ini bukan punyaku, Din. Mungkin tertinggal saat jas ini dibawa ke ruang rapat." Tapi alasannya terdengar rapuh. Dan meskipun dia tampak tulus, bayang-bayang Siska tak bisa kuusir begitu saja dari pikiranku. Terutama setelah kejadian yang kualami siang itu di pusat perbelanjaan. Aku sedang membeli bahan makanan saat seorang wanita menghampiriku dan dengan suara pelan berkata, "Mbak istri Pak Marcel, ya? Aku pernah lihat Mbak di acara keluarga besar Bu Indri." Aku mengangguk, meski tak mengenalnya. Wanita itu lalu tersenyum sinis dan berbisik, "Hati-hati, ya.
Bu Indri sering cerita kalau kamu bukan pasangan yang cocok buat anaknya. Dia lebih suka Siska. Katanya, Siska lebih tahu caranya menjaga reputasi keluarga. Aku menatap wanita itu dengan campuran kaget dan marah. Tapi dia sudah berlalu begitu saja, meninggalkan luka kecil yang tak kasat mata. Dan seperti api kecil yang menjilat pelan, luka itu membakar ketenanganku. Malam harinya, aku mengutak-atik laptop Mas Marcel. Bukan untuk memata-matai, tapi aku ingin memastikan proposal bisnis yang sedang dia kerjakan. Namun, saat membuka folder meeting, aku menemukan satu dokumen asing berjudul Strategi Kemitraan Siska dan Marcel. Tanganku gemetar. Saat kubuka, isinya adalah catatan pertemuan antara Mas Marcel dan Siska. Ada beberapa catatan pribadi dari Siska dalam file itu berisi saran, mengubah citra pasangan Mas Marcel di publik agar terlihat lebih seimbang secara sosial. Tulisannya begini, Dinda terlalu sederhana. Marcel perlu pasangan yang bisa tampil berkelas di acara-acara penting. Orang-orang menilai pasangan dari penampilan. Aku menutup laptop itu dengan napas berat. Kali ini, aku tak menunggu malam untuk bicara. Aku menelepon Mas Marcel. Suaraku bergetar saat berkata, Siska tidak hanya mendekatimu. Dia dan ibumu sedang membentuk skenario untuk menghancurkan aku. Saat Mas Marcel pulang, dia langsung duduk di sampingku, wajahnya murung. Aku tahu, katanya lirih. Tapi aku tak tahu sekejam itu rencana mereka. Aku menatapnya, marah dan hancur, tapi juga penuh iba. Lalu kamu mau diam saja? Mas Marcel menarik napas panjang. Tidak. Aku akan buktikan kalau aku ada di pihakmu. Dan sejak malam itu, perubahan mulai terasa. Mas Marcel lebih terbuka, bahkan menghindari semua acara yang melibatkan Siska. Tapi permainan Bu Indri tidak selesai di situ. Pagi itu, aku menerima sebuah amplop coklat di bawah pintu rumah. Di dalamnya, ada foto-foto rekayasa. Mas Marcel dan Siska terlihat seperti sedang bermesraan padahal aku tahu itu hasil editan. Tapi tujuannya jelas, memancing emosiku, menghancurkan kepercayaanku. Kali ini aku tak marah. Aku justru tertawa kecil. Jadi ini permainan mereka, gumamku. Karena saat seseorang mulai bermain kotor, itu artinya mereka sudah kehabisan cara yang elegan. Dan aku tidak akan turun ke level mereka. Aku akan menang, dengan cara yang lebih bermartabat. Pagi itu, aku berdiri di balkon rumah mewah yang seharusnya menjadi hadiah, tapi justru berubah menjadi simbol jebakan. Angin sejuk mengusap wajahku, namun yang kurasakan hanya kekosongan. Rumah ini indah, luas, dilengkapi perabot mahal dan pencahayaan yang hangat, tapi tak pernah benar-benar menjadi rumah. Karena setiap sudutnya menyimpan bisikan dan niat tersembunyi. Setiap temboknya seakan tahu bahwa keberadaanku di sini hanyalah bagian dari sebuah permainan. Mas Marcel duduk di ruang tengah, menatapku yang berdiri termenung. Kamu yakin? Tanyanya pelan, namun nadanya seolah berharap aku mengatakan iya. Aku menoleh dan mengangguk. Rumah ini bukan milik kita, Mas. Bukan hanya karena nama kamu yang tak tertulis di sertifikat, tapi karena setiap jengkalnya dibangun dengan syarat yang tak sanggup kuterima. Suaraku bergetar, tapi tegas. Ia berdiri, mendekat, lalu menggenggam tanganku. Kita pulang ke apartemen, ya? Katanya. Dan aku tahu, dalam satu kalimat itu, ada banyak hal yang ia relakan. Kenyamanan, fasilitas, bahkan ketenangan yang semu. Tapi di balik itu semua, aku melihat tekad untuk memulai lagi, dengan caranya sendiri. Malam itu kami berkemas dalam diam. Tidak banyak yang kami bawa, karena sebagian besar barang-barang di rumah mewah itu bukan milik kami.
Hanya koper-koper kecil dan beberapa dokumen penting. Aku menyempatkan diri berjalan perlahan ke setiap ruangan. Dapur besar dengan meja marmer yang dingin, ruang tamu dengan sofa empuk yang tak pernah terasa hangat, dan kamar tidur dengan ranjang besar namun kosong dari rasa aman. Sebelum keluar, aku menempelkan sebuah catatan kecil di meja ruang tamu. Hanya satu kalimat. Kami memilih hidup kami sendiri, bukan hidup yang dibentuk oleh ambisi orang lain. Kami kembali ke apartemen kami yang mungil, dengan cat dinding yang mulai pudar dan suara tetangga yang kadang terdengar dari balik tembok tipis. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa menarik napas lega. Tempat ini mungkin sempit, tapi disinilah cinta kami tumbuh, tanpa manipulasi, tanpa syarat. Malam itu kami makan malam seadanya, mie instan dan telur dadar. Tapi rasanya jauh lebih nikmat daripada steak atau makanan fine dining yang pernah tersaji di meja makan rumah mewah itu. Kami makan sambil tertawa kecil, membahas kenangan masa awal pernikahan kami. Di tengah tawa, telepon Mas Marcel berdering. Nama yang muncul di layar membuat kami saling pandang. Bu Indri. Ia menjawab dengan nada tenang. Dari suaranya, aku tahu ia sedang marah. Kalian pikir bisa kabur begitu saja? Rumah itu milik kalian hanya jika kamu patuh pada aturanku. Marcel, teriaknya dari seberang. Kalau begitu, simpan saja rumahnya, Bu. Kami tidak membutuhkannya, jawab Mas Marcel dengan tenang. Dan saat telepon ditutup, kami tahu, kami baru saja membuat keputusan besar. Kami mungkin telah kehilangan rumah mewah, tapi kami mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga, kendali atas hidup kami sendiri. Dan itu, bagi kami, adalah kemenangan sejati. Beberapa minggu setelah kami meninggalkan rumah mewah itu, kehidupan perlahan kembali menemukan ritmenya. Aku dan Mas Marcel mulai menata ulang harapan kami dari tempat yang sederhana. Tak ada lagi suara intervensi dari Bu Indri, tak ada gangguan dari Siska. Tapi di balik ketenangan itu, angin perubahan mulai berhembus dari arah yang tak kami duga. Rumah keluarga Bu Indri mulai retak dari dalam. Semuanya dimulai saat berita itu muncul di televisi lokal. Judulnya mencolok. Diduga terlibat praktik suap, perusahaan Indri Group diperiksa OJK dan KPK. Aku hampir tak percaya saat melihat wajah Bu Indri terpampang di layar, dengan ekspresi dingin khasnya. Tapi kali ini, sorot matanya tak lagi angkuh, melainkan lelah dan penuh tekanan. Mas Marcel yang duduk di sebelahku langsung mematikan TV, wajahnya murung. Ini, perusahaan ibu, gumamnya lirih. Aku hanya mengangguk, tak berani mengatakan apa-apa. Sebab di balik perasaan kaget itu, ada bagian dari diriku yang merasa ini adalah keadilan yang pelan-pelan datang menjemput. Berita itu bukan isapan jempol. Hari demi hari, media mulai menguliti satu persatu proyek-proyek milik Indri Group. Ternyata selama ini, perusahaan itu berdiri di atas dasar yang rapuh, banyak transaksi gelap, penyalahgunaan wewenang, bahkan dugaan penyuapan pejabat untuk mengamankan izin-izin proyek. Bu Indri yang selama ini tampak seperti pengusaha tangguh dan terhormat, kini disebut-sebut sebagai Ratu Suap oleh warganet. Aku duduk sendiri di dapur apartemen sambil membaca komentar-komentar di media sosial. Pantes aja angku banget, ternyata uangnya bukan dari cara bersih. Karma datang juga ya buat orang yang suka ngerusak rumah tangga anaknya sendiri. Kalimat-kalimat itu menghantam keras, tapi bukan padaku. Mereka ditujukan untuk wanita yang dulu mencoba membeli kepergianku dengan rumah dan uang 5 miliar. Beberapa rekan bisnis keluarga Marcel mundur satu persatu. Proyek-proyek dihentikan. Rekening diblokir. Bahkan aset-aset keluarga mulai disita sebagai jaminan penyelidikan. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang dalam yang mulai angkat bicara. Mereka yang dulu diam, kini membongkar praktek-praktek kotor Bu Indri demi menyelamatkan diri sendiri. Dunia bisnisnya yang dulu kokoh mulai runtuh seperti menara kartu.
Mas Marcel murung berhari-hari. Ia masih anak dari wanita itu. Bagaimanapun, aku tahu, ada bagian dari dirinya yang terluka menyaksikan ibunya jatuh begitu dalam. Tapi ia juga tahu, semua ini buah dari kesombongan dan tipu daya yang selama ini disemai oleh Bu Indri sendiri. Aku nggak tahu harus sedih atau lega, katanya pelan suatu malam. Ibuku, dia hancur. Tapi di sisi lain, dia akhirnya mendapat balasan atas semua kelicikan yang dia lakukan. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Karma nggak pernah salah alamat, Mas. Tapi aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Kalau kamu mau bantu dia, aku nggak akan menghalangi. Ia menatapku dalam, penuh syukur dan duka. Aku cuma ingin hidup tenang, Din. Jauh dari semua kebohongan itu. Dan sejak saat itu, kami makin erat. Di saat Bu Indri dihantam badai, kami justru menemukan pelabuhan paling teduh, satu sama lain. Setelah kejatuhan keluarga Bu Indri, segalanya tampak berubah dalam sekejap. Proyek-proyek yang dulu dianggap tak terkalahkan kini berhamburan menjadi debu, dan seluruh bisnis keluarga itu mulai runtuh. Namun, yang paling mengejutkan bukan hanya berita penyelidikan oleh pihak berwenang, tapi kenyataan bahwa Siska, yang selama ini berusaha mendekati Mas Marcel, ternyata memiliki agenda tersembunyi yang jauh lebih gelap dari yang pernah kami duga. Awalnya, aku tak terlalu memperhatikan Siska. Selama ini, ia tampak seperti wanita yang hanya berusaha mengambil hati Mas Marcel dan keluarganya. Namun, setelah kejadian-kejadian yang mulai merembet keluar, aku mulai mendengar desas-desus yang mengarah padanya. Banyak orang yang mulai berbicara, mengatakan bahwa Siska bukanlah korban dalam semua ini, melainkan pelaku di balik layar yang mungkin malah lebih berbahaya dari Bu Indri. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di apartemen, aku menerima pesan teks yang tak kuketahui pengirimnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Siska sudah terlalu jauh. Dia akan membocorkan semua yang terjadi dalam keluarga kamu. Aku terkejut dan langsung mencari tahu siapa yang mengirim pesan itu, tetapi tak ada petunjuk lebih lanjut. Namun, rasa curigaku terhadap Siska mulai menguat. Semua yang kulihat, dari foto-foto rekayasa yang disebarkan Bu Indri hingga pertemuan-pertemuan misterius di luar pengetahuanku, seakan membentuk satu kesimpulan yang jelas. Siska bukanlah sekadar perempuan yang ingin merebut Mas Marcel, ia berusaha menjebak seluruh keluarga ini dengan cara yang lebih licik. Beberapa hari kemudian, Mas Marcel datang dengan wajah serius, membawa berita yang mengejutkan. Siska membocorkan semua rahasia keluarga ke media. Katanya, suaranya tegang. Dia yang memulai rumor tentang praktik suap dan korupsi, dan sekarang semua orang tahu kalau ibu memang terlibat. Aku terdiam, hampir tak percaya. Apa maksudnya ini? Bukankah dia selama ini bekerja sama dengan ibu? Mas Marcel menggeleng. Siska memanfaatkan ibu. Dia tahu kalau dengan menjatuhkan Indri Group, dia bisa mendapatkan lebih banyak koneksi, lebih banyak uang. Dan sekarang, dia melemparkan semuanya ke media, seolah dia tidak tahu apa-apa. Semua yang Siska lakukan terasa seperti sebuah permainan yang licik. Sepertinya dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengambil alih apa yang telah dihancurkan oleh Bu Indri. Dalam hati, aku merasa seolah-olah kami telah menjadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar, dan Siska adalah penggeraknya. Namun, aku tahu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meski Siska sudah membocorkan banyak hal tentang Bu Indri, kami masih terikat dengan banyak masalah yang harus diselesaikan. Dan meskipun kami sudah keluar dari lingkaran itu, aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Siska kini menjadi ancaman yang lebih besar daripada Bu Indri yang sudah runtuh. Hari demi hari, berita tentang Indri Group terus menyebar. Beberapa orang yang sebelumnya bekerja sama dengan Bu Indri mulai menjauh darinya dan beralih ke Siska. Ia tidak hanya memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, tetapi juga mengadu domba antara Mas Marcel dan Bu Indri,
menghasut agar semua kesalahan keluarga Indri disalahkan pada ibu dan bukan pada dirinya. Mas Marcel merasa semakin terpojok. Ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa orang yang dulu dianggap sebagai sekutu, kini menjadi musuh yang tak terduga. "Aku harus bertanggung jawab atas semua ini, Din," katanya suatu malam, terlihat bingung dan cemas. Tapi Siska begitu cerdik. Dia tahu betul cara memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya. Aku menggenggam tangan Mas Marcel dengan erat. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Siska sudah mengkhianati semua orang, termasuk ibu. Kita harus memastikan bahwa dia tak akan bisa lolos begitu saja. Semua kebohongan yang dia sebarkan harus terungkap. Malam itu, Mas Marcel duduk di ruang tamu, menatap langit yang gelap melalui jendela apartemen kecil kami. Aku duduk di sampingnya, merasa cemas dengan raut wajahnya yang tak biasa. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Din," katanya pelan, suaranya serak. "Di satu sisi, aku harus tetap mendukung ibu. Dia ibuku. Tapi di sisi lain, aku juga tak bisa menutup mata atas semua yang telah dia lakukan. Semua kerusakan yang ditimbulkannya, terutama terhadap kita." Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. "Mas, kamu harus ingat bahwa kita juga punya hidup kita sendiri. Keputusan yang kamu buat tidak hanya akan menentukan masa depanmu, tapi juga masa depan kita. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu harus memilih jalan yang benar untuk dirimu sendiri." Mas Marcel terdiam sejenak, menatap kosong ke arah dinding. "Tapi kalau aku meninggalkan ibu, dia akan merasa aku mengkhianatinya. Ibu selalu bilang bahwa aku adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Aku nggak bisa begitu saja menelantarkannya, Din." Aku tahu betul betapa besar rasa cinta Mas Marcel kepada ibunya. Namun, di sisi lain, aku juga tahu bahwa ia harus berani melepaskan beban tersebut jika ia ingin hidup dengan integritas. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Mas, kamu tidak mengkhianati ibu. Kamu hanya memilih untuk tidak ikut serta dalam permainan kotor yang telah dia buat. Kamu bisa tetap ada untuknya tanpa harus membenarkan semua kesalahan yang dia lakukan." Malam itu, Mas Marcel pergi ke rumah untuk menemui Bu Indri. Aku bisa merasakan ketegangan dalam setiap langkahnya. Meskipun ia ingin memberi dukungan, hatinya berat. Ia tahu bahwa ibu tak akan pernah melihatnya sebagai anak yang mendukungnya jika ia berpaling dari keputusan-keputusan yang telah ia buat selama ini. Saat ia kembali ke apartemen, wajahnya lebih kusut dari sebelumnya. "Ibu ingin aku kembali membantu perusahaan dan membersihkan nama baiknya. Dia bilang, kalau aku tidak melakukannya, semua yang telah kami bangun selama ini akan hancur. Dan Siska, dia terus menekan ibu. Dia ingin ibu menyerahkan semua aset perusahaan kepadanya." Aku menatap Mas Marcel dengan terkejut. "Apa maksudnya? Ibu ingin kamu ikut terlibat dalam semua ini lagi?" Mas Marcel mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Ibu bilang kalau aku tidak mendukungnya, maka dia akan jatuh lebih dalam. Dia sangat takut kalau semua yang dia banggakan selama ini hilang begitu saja. Aku merasa kasihan, Din. Tapi aku juga nggak bisa ikut campur dalam semua kebohongan ini." Aku mengelus tangannya dengan lembut. "Mas, aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus ingat, hidup kita sudah berjalan di jalur yang berbeda. Kita nggak bisa lagi terjebak dalam permainan yang mengorbankan semua nilai yang kita pegang. Kamu punya hak untuk memilih hidup yang lebih baik." Keesokan harinya, Mas Marcel pergi menemui ibunya lagi. Aku tahu bahwa keputusan ini akan sangat sulit baginya, dan apapun yang terjadi, aku akan mendukungnya. Mas Marcel datang kembali dengan ekspresi wajah yang tidak bisa kuselami. "Ibu sudah menyerah," katanya dengan suara berat. Dia akhirnya sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini salah. Dia memohon supaya aku bisa memaafkannya. Tapi,
Aku harus memilih, Din. Aku nggak bisa lagi terlibat dalam semua ini. Aku bisa merasakan beban besar yang Mas Marcel bawa. Ini bukan hanya soal memaafkan, tapi juga tentang melepaskan ikatan-ikatan lama yang selama ini mengikatnya. Aku bisa melihat bahwa ia mulai merasakan betapa pentingnya untuk membangun hidup dari awal, tanpa terjebak dalam masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke perusahaan, Din, kata Mas Marcel akhirnya, dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku akan tetap ada untuk ibu, tapi aku tidak akan terlibat dalam bisnis kotor itu lagi. Aku merangkulnya, merasa lega meskipun aku tahu ini adalah keputusan yang akan membawa banyak konsekuensi. Aku bangga padamu, Mas. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi kamu memilih jalan yang benar. Dan disitulah kami berdiri, di ambang kehidupan yang baru, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi Bu Indri. Semua yang telah terjadi telah mengubah segalanya. Kami harus menghadapi kenyataan, namun dengan keberanian untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Keputusan Mas Marcel untuk tidak kembali ke perusahaan dan tetap teguh pada prinsipnya ternyata menimbulkan dampak yang lebih besar dari yang kami duga. Keluarga besar Mas Marcel, yang selama ini menaruh harapan besar pada Bu Indri, mulai merasa terpojok. Banyak yang menganggap tindakan Mas Marcel sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keluarga, dan lebih buruk lagi, Bu Indri mulai melemparkan tuduhan yang tak masuk akal. Aku, yang selama ini sudah berusaha menjaga jarak dan tidak terlibat dalam konflik keluarga, kini mendapati diriku menjadi sasaran utama. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang makan sambil menikmati teh hangat, Mas Marcel pulang dengan wajah cemas. Bu Indri menuduhmu, Din, katanya dengan suara pelan, seperti mencoba menahan beban yang begitu berat. Dia bilang kamu yang menyebabkan semua masalah ini. Semua yang terjadi, penurunan bisnis, pengkhianatan Siska, bahkan kejatuhan keluarga, semua karena kamu mempengaruhi aku untuk menjauh darinya. Aku terdiam. Tubuhku seakan kaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksudnya itu? Kenapa aku yang dituduh? Tanyaku. Suaraku sedikit gemetar karena bingung dan marah. Aku hanya berusaha mendukungmu, Mas. Aku tidak pernah meminta semua ini terjadi. Mas Marcel menghela napas panjang, tampak kelelahan dengan segalanya. Ibu bilang kalau aku menuruti semua keputusanmu. Dia bilang kalau kamu membisikkan hal-hal yang buruk tentangnya, membuat aku tidak lagi melihat kebaikannya. Ibu merasa kalau kamu yang mempengaruhiku, dan sekarang dia menyalahkanmu atas segala sesuatu yang terjadi. Kemarahan mulai menyelimuti hatiku. Semua yang sudah kami lewati, semua kesulitan yang kami hadapi bersama, ternyata masih belum cukup bagi Bu Indri untuk melihat kejujuran dalam diri kami. Aku merasa dikhianati, tidak hanya oleh ibu Mas Marcel yang selama ini selalu menyembunyikan niat buruknya, tetapi juga oleh kenyataan bahwa kini aku menjadi korban tuduhan yang tak berdasar. Mas, aku tidak pernah menginginkan semuanya berakhir seperti ini, kataku dengan suara yang mulai bergetar. Aku hanya ingin kita hidup bahagia. Aku tidak pernah mengajukan tuntutan kepada ibu kamu. Aku hanya ingin kita hidup dengan cara yang benar, tanpa manipulasi, tanpa kebohongan. Mas Marcel menatapku dengan tatapan yang penuh kekesalan. Aku tahu, Din. Aku tahu. Tapi sekarang, semua orang di keluarga besar mulai memandangmu berbeda. Ibu sudah memutarbalikkan cerita. Dia bilang kamu yang merusak segalanya. Aku tak bisa membayangkan bagaimana semua ini akan berakhir. Malam itu, kami berdua terdiam lama di apartemen kami. Setiap percakapan terasa semakin menyesakan, seolah-olah ada dinding yang semakin tebal di antara kami. Aku tahu bahwa Mas Marcel berjuang dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa harus mendukung ibunya yang tengah terpuruk, sementara di sisi lain, ia tahu bahwa aku adalah istrinya yang selalu setia mendampinginya. Namun,
Yang membuatku semakin merasa terasingkan adalah kenyataan bahwa keluarga besar Mas Marcel, yang selama ini kukira mendukung kami, malah ikut terpengaruh oleh tuduhan Bu Indri. Mereka mulai menghindar, berbicara dengan penuh keraguan, seolah-olah aku adalah penyebab dari semua masalah yang mereka hadapi. Bahkan beberapa di antara mereka mulai menyalahkan aku secara terbuka di depan Mas Marcel, mengatakan bahwa aku hanya membawa masalah dan kesulitan dalam hidup mereka. Aku tak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Aku tahu aku harus berbicara, membela diri, dan menjelaskan segalanya. Tapi bagaimana aku bisa meyakinkan mereka kalau mereka sudah terperangkap dalam permainan Bu Indri? Keadaan semakin buruk ketika Bu Indri mengundang kami ke sebuah pertemuan keluarga yang digelar di rumah besar mereka. Aku merasa tidak nyaman dengan ide itu, karena aku tahu bahwa niat Bu Indri hanya untuk mempermalukan kami di depan keluarga besar. Namun, Mas Marcel memintaku untuk hadir, berharap bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih dewasa. Saat kami tiba di rumah Bu Indri, suasana terasa canggung dan penuh ketegangan. Keluarga besar Mas Marcel berkumpul di ruang tamu, namun tidak ada yang tampak benar-benar menyambut kami dengan hangat. Mereka hanya duduk diam, memandang kami dengan tatapan yang kosong. Bu Indri duduk di kursi tengah, matanya tajam memandangku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Aku ingin kalian tahu bahwa segala masalah ini bukan karena aku, bukan karena keputusan yang aku ambil, kata Bu Indri dengan suara yang dingin. Tapi semuanya terjadi karena Dinda. Dia yang mempengaruhi Marcel untuk menjauh dariku. Dia yang menghasut Marcel untuk melawan keluarga. Dan sekarang, semuanya hancur karena dia. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Indri terasa seperti sebuah serangan yang menusuk. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang meski perasaan marah dan kecewa berkecamuk dalam diriku. Mas Marcel tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Dan aku tahu betapa besar perjuangan yang sedang ia rasakan di dalam hatinya. Aku akhirnya berdiri, memutuskan untuk berbicara, meskipun aku tahu ini akan semakin memperburuk keadaan. Bu, kataku dengan suara yang mantap, meskipun ada rasa gemetar dalam dada. Saya tidak pernah meminta Marcel untuk melawan keluarga. Saya hanya ingin kami hidup dengan cara yang benar. Saya tidak mempengaruhi keputusan apapun. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan-pilihan yang sudah diambil. Mas Marcel menatapku, dan aku bisa melihat ada rasa kebingungan dan kesedihan di matanya. Aku tahu ia tidak tahu harus memilih siapa, ibunya yang telah membesarkannya, atau aku yang selalu ada di sampingnya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus-menerus berada dalam bayang-bayang tuduhan Bu Indri. Keluarga besar Mas Marcel hanya terdiam, seakan menunggu siapa yang akan berbicara selanjutnya. Tapi aku sudah merasa cukup. Saya bukan musuh kalian. Saya hanya seorang istri yang ingin hidup dengan suaminya tanpa ada permainan kotor. Saya tidak ingin terus-terusan dipersalahkan atas apa yang bukan kesalahan saya. Mas Marcel akhirnya berdiri dan memegang tanganku. Kami pergi, Bu, katanya tegas, meskipun suara itu terdengar berat. Kami tidak bisa terus berada di sini. Kami keluar dari rumah Bu Indri dengan perasaan yang campur aduk. Namun, satu hal yang pasti, aku dan Mas Marcel tahu bahwa kami harus melewati semua ini bersama, tanpa peduli apa yang dipikirkan oleh orang lain. Pagi itu, ketika aku sedang duduk di teras apartemen, menikmati secangkir kopi sambil melihat kota yang mulai sibuk, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nama yang tertera adalah seorang mantan karyawan keluarga Bu Indri, seseorang yang aku kenal pernah bekerja sebagai sekretaris pribadi Bu Indri sebelum ia memutuskan untuk keluar dari perusahaan keluarga. Pesan itu singkat, namun cukup membuat darahku mendidih. Dinda, ada yang perlu kamu tahu. Aku tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas semuanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan tersebut. Pesan berikutnya mengungkapkan lebih banyak hal yang aku tidak pernah bayangkan. Bu Indri telah lama memanipulasi segalanya. Semua yang dia lakukan selama ini, termasuk menjebakmu, dan bahkan menyuruh Siska untuk mendekati Marcel, semuanya bagian dari rencananya untuk mempertahankan kontrol atas keluarga dan harta kekayaan mereka. Aku tak bisa diam lagi. Kamu perlu tahu kebenarannya. Tak lama kemudian, aku menerima telepon dari mantan karyawan itu. Namanya Clara,
dan suaranya terdengar terburu-buru, seolah dia takut seseorang akan mendengarnya. Dinda, aku tahu kamu pasti bingung dan marah. Tapi aku harus memberitahumu semuanya. Aku pernah bekerja sangat dekat dengan Bu Indri, dan aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dia bermain di belakang. Siska bukanlah pilihan yang tepat untuk Marcel. Dia hanya alat yang digunakan Bu Indri untuk mengacaukan hidup kalian berdua. Aku menahan napas. Setiap kata Clara terdengar seperti pukulan keras yang membuat dunia yang selama ini aku kenal seakan hancur. Ternyata, rencana Bu Indri jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Kamu harus berhati-hati, Dinda, lanjut Clara dengan suara serius. Bu Indri akan melakukan apa saja untuk melindungi kepentingannya. Dan aku takut, jika kamu terus melawan, dia akan semakin mengincarmu. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran kebohongan yang sulit untuk dijelaskan. Semua yang pernah kucintai tentang keluarga ini, terutama Mas Marcel, kini terasa begitu rapuh dan penuh dengan kepalsuan. Tetapi, meskipun kebingunganku semakin besar, ada satu hal yang harus kulakukan, membuktikan kebenaran dan melawan kebohongan yang telah ditanamkan oleh Bu Indri selama ini. Clara melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa Bu Indri sering menggunakan cara-cara licik untuk mengendalikan orang-orang di sekitar mereka. Ibu Marcel itu punya cara sendiri untuk mengatur orang-orang di sekitarnya. Dinda, aku tahu, dia menyogok banyak orang, termasuk pejabat, hanya untuk memastikan bisnis keluarga tetap berjalan dan dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan saat perusahaan mereka menghadapi masalah keuangan, dia tetap melakukan hal-hal kotor untuk menutupi kebobrokan itu. Mendengar itu, aku merasa dunia ini berputar sangat cepat. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat dengan kami ternyata memiliki niat yang begitu jahat? Dan lebih buruk lagi, bagaimana bisa Mas Marcel tidak melihatnya? Aku harus menjelaskan semua ini padanya, tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Mas Marcel masih terjebak dalam kebingungannya, dan kini, dia harus menghadapi kenyataan bahwa ibu yang selama ini dia kagumi telah melakukan semua itu di belakangnya. Dinda, kamu harus memberitahu Marcel. Jangan biarkan Bu Indri terus-menerus memanipulasinya. Dia harus tahu siapa ibunya yang sebenarnya, kata Clara, hampir memohon. Dan, kalau kamu ingin menang melawan Bu Indri, kamu harus siap untuk membuka semuanya. Aku siap untuk memberikan bukti-bukti yang bisa membantu kamu. Dengan perasaan yang campur aduk, aku memutuskan untuk menemui Clara. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang sepi di luar kota, jauh dari jangkauan Bu Indri. Ketika aku sampai di sana, Clara sudah menunggu dengan wajah serius. Waktu itu, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar takut, seperti seseorang yang tahu bahwa dia tengah melawan sistem yang sangat besar dan kuat. Clara memberiku beberapa dokumen dan rekaman percakapan yang menunjukkan bagaimana Bu Indri telah mengatur segalanya, termasuk mendalangi hubungan Siska dan Mas Marcel. Bukti-bukti itu menunjukkan dengan jelas bahwa Bu Indri tidak hanya merencanakan perpisahan kami, tapi juga melibatkan orang luar untuk menciptakan kekacauan dalam keluarga kami. Setiap detail yang Clara berikan semakin mengungkapkan betapa dalamnya kebohongan yang telah disebarkan oleh Bu Indri selama ini. Aku merasa sangat terkejut dan kecewa. Kenapa Bu Indri bisa melakukan semua itu? Kenapa dia begitu terobsesi dengan kekuasaan dan kendali atas segalanya, sampai-sampai mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri? Perasaan bingung dan marah bercampur aduk dalam diriku. Namun aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mas Marcel harus tahu kebenarannya, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lebih lega, tetapi aku juga tahu bahwa langkah berikutnya adalah langkah yang sangat besar. Aku harus membawa semua bukti ini kepada Mas Marcel. Namun, aku juga sadar bahwa kebenaran ini bisa merusak hubungan kami lebih jauh lagi jika dia tidak siap untuk menerimanya. Pada malam yang sama, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Marcel. Kami duduk di ruang tamu apartemen, dan aku memperlihatkan dokumen-dokumen yang diberikan Clara. Mas Marcel hanya terdiam. Matanya terbuka lebar seperti tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini benar-benar terjadi? Tanyanya, suaranya bergetar, tampak bingung dan marah. Mas,
Ini semua yang telah dilakukan oleh Bu Indri di belakang kita. Semua yang dia lakukan bukan hanya untuk menghancurkan kita, tapi juga untuk mempertahankan kontrol atas keluarganya. Siska hanya alat baginya untuk memanipulasi kamu. Jelasku, mencoba meyakinkannya bahwa ini adalah kenyataan yang tidak bisa lagi dipungkiri. Mas Marcel menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, seolah berusaha menerima kenyataan yang begitu pahit. Aku tahu ini tidak akan mudah bagi Mas Marcel. Selama ini, ia telah dididik untuk menghormati ibunya, tetapi sekarang, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Din, ini terlalu banyak untuk dicerna. Jawabnya, suaranya pecah. Aku meraih tangannya, mencoba memberinya dukungan yang ia butuhkan. Mas, aku ada di sini untukmu. Apapun yang terjadi, kita harus bersama-sama menghadapinya. Kami duduk dalam diam untuk beberapa lama. Kebenaran itu akhirnya terungkap, dan aku tahu perjalanan kami belum berakhir. Namun, satu hal yang pasti, kami tidak akan lagi menjadi korban dari kebohongan dan manipulasi. Kami akan berjuang untuk kebahagiaan kami sendiri, tanpa lagi terjebak dalam permainan jahat yang dimainkan oleh Bu Indri. Hari-hari setelah Mas Marcel mengetahui kebenaran tentang ibunya, kami terjebak dalam ketegangan yang tak terungkapkan. Aku bisa merasakan betapa beratnya bagi Mas Marcel menerima kenyataan tentang Bu Indri, ibunya yang selama ini menjadi teladan dan tempat ia mencari arahan. Keadaan di rumah kami semakin penuh dengan kecanggungan. Setiap kali kami bertemu, ada kesunyian yang menggelayuti kami. Mas Marcel mencoba untuk berpikir jernih, namun di dalam dirinya, aku tahu perasaan bingung dan marah berbaur menjadi sebuah dilema yang sulit dihadapi. Namun, meskipun situasinya begitu sulit, ada satu hal yang aku yakini, kebenaran telah keluar, dan meskipun itu menghancurkan, ia adalah kunci untuk melepaskan kami dari semua manipulasi yang telah mengekang kami selama ini. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap mendukung Mas Marcel, meski aku tahu itu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana bisa seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menghormati ibu kandungnya, tiba-tiba harus melihat ibunya dengan cara yang begitu berbeda? Pada suatu sore, kami menerima kabar bahwa Bu Indri sedang sakit keras. Ponselku berdering, dan ketika aku melihat nama Mas Marcel yang muncul di layar, aku tahu ini adalah panggilan yang penting. Din, ibuku, dia di rumah sakit, katanya. Suara Mas Marcel terdengar lemah dan cemas. Aku perlu ke sana sekarang. Kamu ikut? Aku mengangguk, meskipun hatiku sedikit ragu. Bu Indri memang telah banyak melukai kami, tetapi aku tahu sebagai seorang anak, Mas Marcel tidak bisa mengabaikan ibunya begitu saja. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, meski aku tahu kehadiran kami di sana akan membawa suasana yang tegang dan penuh ketidaknyamanan. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung menuju ruang rawat inap Bu Indri. Tubuhnya terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, dengan alat-alat medis yang terpasang di tubuhnya. Melihatnya seperti itu, aku bisa merasakan betapa besar penderitaan yang ia alami. Meskipun aku tahu ia tidak pantas mendapatkannya, namun ada rasa iba yang sulit untuk diabaikan. Bu Indri, yang selama ini tampak begitu kuat dan penuh kuasa, kini terkulai tak berdaya. Mas Marcel duduk di samping tempat tiduran Bu Indri, memegang tangan ibunya yang dingin. Wajah Bu Indri tampak pucat, namun matanya yang biasanya tajam kini terlihat rapuh, seolah menyadari bahwa ia tidak lagi berada dalam kendali penuh atas segalanya. Aku berdiri di dekat pintu, memberi mereka ruang untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, Bu Indri membuka matanya perlahan, melihat Mas Marcel dengan tatapan yang sulit diungkapkan. Aku bisa merasakan ada rasa penyesalan di sana, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung. Dinda. Suara Bu Indri terdengar lirih, namun cukup jelas. Aku terkejut mendengarnya memanggil namaku. Aku tahu aku sudah banyak membuat kesalahan. Aku minta maaf, Dinda.
Mendengar kata-kata itu, aku merasa seperti tersiram air dingin. Bagaimana bisa seseorang yang selama ini begitu keras kepala dan penuh kebohongan, tiba-tiba mengakui semua kesalahannya? Aku memandang Mas Marcel, yang juga terlihat terkejut dengan perubahan sikap ibunya. Mungkin ini adalah saat yang kami tunggu-tunggu, saat di mana Bu Indri akhirnya bisa menerima bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Mas Marcel terdiam, menundukkan kepala, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari bibir ibunya. Bu Indri melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, penuh penyesalan. Aku terlalu terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan. Aku tidak pernah benar-benar melihatmu, Marcel, dan aku tidak pernah menghargai pilihanmu. Aku tahu aku salah. Mas Marcel menggenggam tangan ibunya lebih erat, berusaha menahan emosinya. Ibu, kenapa sih ibu melakukan semua ini? Kenapa harus memanipulasi semua orang yang ada di sekitar ibu? Tanya Mas Marcel dengan suara bergetar. Bu Indri menunduk, menarik napas panjang. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut jika kamu memilih Dinda, aku akan kehilangan kontrol atas semuanya, terutama kekayaan dan bisnis keluarga. Aku ingin kamu tetap berada di sisiku, Marcel. Aku merasa cemas jika aku tidak bisa mengendalikan hidupmu. Aku terlalu berusaha mengatur semuanya, dan itu membuat aku buta terhadap perasaanmu. Aku merasa hatiku sakit mendengar pengakuannya. Bu Indri yang selama ini begitu kuat dan penuh dengan sikap dingin, kini tampak begitu rapuh dan penuh penyesalan. Aku bisa merasakan beban yang selama ini ia simpan, dan meskipun ia salah, aku tahu bahwa penyesalan ini datang terlambat. Mas Marcel menatap ibunya dengan tatapan penuh campuran perasaan. Aku tahu dia sedang bergulat dengan emosinya, antara rasa sakit karena pengkhianatan, dan rasa kasih sayang yang masih ada untuk ibu kandungnya. Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua yang ibu lakukan selama ini, itu sangat menyakitkan. Tapi aku tahu, ibu sudah menyesal. Dan mungkin ini saatnya untuk mulai memperbaiki semuanya. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Bu Indri mengangguk perlahan. Aku tahu, Marcel. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya, semampuku. Aku ingin kamu bahagia. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Aku merasa haru mendengar pengakuan itu. Meskipun sulit, Bu Indri akhirnya mengakui kesalahannya. Di tengah-tengah penyesalan dan keputusasaannya, ada secercah harapan bahwa hubungan kami, meskipun telah rusak parah, masih bisa diperbaiki. Aku menatap Mas Marcel, dan dalam matanya, aku melihat ada perubahan. Dia tidak sepenuhnya memaafkan ibunya, tetapi dia mulai memahami betapa besar beban yang telah dipikul oleh Bu Indri selama ini. Aku melangkah maju, berdiri di samping Mas Marcel, dan menggenggam tangannya. Kami akan mendukungmu, Mas. Kamu tidak harus menghadapi ini sendirian. Mas Marcel menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Meskipun senyumnya masih dipenuhi oleh kesedihan. Terima kasih, Din. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan aku. Bu Indri menatap kami berdua dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya begitu saja. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kita bisa berdamai. Aku ingin kamu berdua bahagia. Malam itu, meskipun suasana di sekitar kami masih dipenuhi dengan ketegangan, ada secercah harapan baru. Mungkin, meskipun semuanya tidak akan kembali seperti semula, kami masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Bu Indri, dengan segala kekurangannya, akhirnya mengakui kesalahannya, dan itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Setelah melewati begitu banyak cobaan dan kebingungan, akhirnya kami berdiri di titik yang jauh lebih kuat. Kebahagiaan yang pernah terasa jauh kini mulai mendekat.
Kami memilih untuk membangun hidup dari awal, tanpa bergantung pada kekayaan atau status sosial keluarga Mas Marcel. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi kami tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Hidup baru kami bukan lagi tentang materi, melainkan tentang cinta, kebersamaan, dan saling mendukung. Kehidupan kami di apartemen kecil kami kembali terasa penuh makna. Setiap hari terasa sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada lagi perselisihan besar atau intrik keluarga yang mengancam kedamaian kami. Meski kadang-kadang ada kilasan ingatan tentang masa lalu yang sulit, aku dan Mas Marcel berusaha untuk tetap fokus pada masa depan. Kami saling membantu, mendukung satu sama lain, dan yang terpenting, kami mulai membangun kembali kepercayaan yang hampir hilang. Satu hal yang tak pernah kami sangka adalah kehadiran kehidupan baru dalam hidup kami. Ketika aku mendapati diriku hamil, itu adalah berita yang tak terduga namun sangat menggembirakan. Kami berdua merasa seolah diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Aku tahu bahwa dengan hadirnya anak kami, segala sesuatu akan berubah. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan atau pengkhianatan. Kami akan menjadi orang tua yang lebih baik, yang penuh kasih sayang dan pengertian. Mas Marcel sangat senang mendengar kabar itu. Meskipun awalnya dia merasa cemas tentang tanggung jawab baru yang akan kami hadapi, dia selalu ada di sampingku, mendukungku setiap langkah. Ketika aku pertama kali merasakan gerakan kecil di dalam perutku, kami berdua saling memandang dengan penuh keharuan. Itu adalah momen yang mengikat kami lebih dalam lagi, seolah mengingatkan kami bahwa hidup ini jauh lebih berharga ketika kita saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Namun, meskipun hidup kami mulai berjalan dengan lebih baik, aku tahu bahwa proses penyembuhan masih belum selesai sepenuhnya. Meskipun Bu Indri telah meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya, masih ada luka dalam diri Mas Marcel yang belum sepenuhnya sembuh. Aku bisa merasakannya setiap kali dia merenung, terdiam lama, atau saat ia terlihat terpukul oleh kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu bahwa ia membutuhkan waktu untuk benar-benar melepaskan beban itu, dan aku bersedia untuk memberinya ruang. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk sembuh lebih cepat dari yang dia mampu. Sementara itu, Bu Indri juga berusaha untuk berubah. Dengan bisnis keluarga yang hancur, ia tidak lagi berada di posisi yang penuh kuasa. Ia mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih rendah hati. Tidak ada lagi perasaan superior atau keinginan untuk mengendalikan orang lain. Aku bisa merasakan perubahan dalam dirinya, meskipun itu sangat perlahan. Suatu hari, ia datang ke rumah kami, dengan sikap yang jauh berbeda dari yang dulu. Dia membawa makanan buatan tangannya sendiri, bukan sebagai bentuk sogokan, melainkan sebagai ungkapan permintaan maaf yang tulus. Mas Marcel, meskipun masih terluka, tidak menolak kedatangannya. Dia menerima Bu Indri dengan rasa hormat yang seharusnya tidak hilang meskipun semuanya telah berantakan. Di ruang tamu yang sederhana itu, kami duduk bersama, berbincang tentang hal-hal kecil, dan ada keheningan yang lebih damai antara kami bertiga. Bu Indri bahkan meminta izin untuk ikut serta dalam persiapan kehamilanku. Meskipun aku tahu itu adalah cara dia untuk mendekatkan diri lebih jauh lagi dengan kami. Hari demi hari berlalu, dan meskipun tidak ada yang bisa menghapus semua rasa sakit yang pernah ada, kami berusaha untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. Kami sadar bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja, tetapi melalui kerja keras dan pengertian satu sama lain. Mas Marcel dan aku kini bisa tersenyum tanpa beban, menikmati setiap detik kebersamaan, dan merayakan hal-hal kecil yang selama ini kami anggap remeh. Ketika perutku semakin membesar, kami mulai mempersiapkan rumah untuk menyambut kedatangan anggota keluarga baru. Setiap langkah kecil yang kami ambil menjadi semakin berarti. Kami memilih untuk tinggal di lingkungan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar yang penuh dengan tekanan. Kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh dengan kedamaian, adalah apa yang kami impikan. Malam itu,
Ketika Mas Marcel menatapku dengan mata penuh cinta, aku merasa hidup kami telah menemukan jalannya yang tepat. Din, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin kita akan bisa melewati semuanya bersama, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku meraih tangannya, dan dengan lembut menjawab, aku juga, Mas. Kita sudah melewati begitu banyak hal, dan aku tahu kita akan bisa menghadapinya. Kita punya satu sama lain. Bu Indri, meskipun tidak sering berinteraksi langsung dengan kami, tetap berada dalam hidup kami dengan cara yang lebih sehat. Ia mulai mengenal anak kami dengan penuh kasih sayang, meskipun tidak mudah baginya untuk melepaskan egonya yang besar. Namun, langkah demi langkah, ia menunjukkan bahwa ia bisa berubah. Kami menerima perubahan itu dengan hati yang terbuka, meskipun kami tahu bahwa itu akan memakan waktu. Kehamilanku mencapai trimester terakhir, dan kami semakin tidak sabar menunggu kelahiran buah hati kami. Keluarga kecil yang kami bangun ini, meskipun terbentuk dari berbagai luka dan pertempuran, kini menjadi simbol dari harapan baru. Tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan, tidak ada lagi keraguan tentang masa depan. Kami yakin bahwa kami telah menemukan kebahagiaan sejati, yang bukan berasal dari harta atau status, melainkan dari cinta yang tulus, kesetiaan, dan komitmen untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ketika akhirnya bayi kami lahir, semua kesulitan yang kami hadapi terasa seolah terbayar lunas. Tangisan pertama anak kami mengisi rumah kami dengan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami berdua, Mas Marcel dan aku, memandang bayi kecil itu dengan penuh keharuan, tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Kehidupan yang lebih baik, lebih penuh arti, dan lebih berharga dari apapun yang pernah kami kejar sebelumnya. Dan begitu, kami menjalani hidup dengan cara kami sendiri, penuh dengan kebahagiaan sejati, yang datang dari perjalanan panjang, penuh dengan pembelajaran, pengampunan, dan cinta yang tak ternilai.